Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Weni Budiarti. Saya adalah seorang guru di SMK Negeri 1 Sampit, Kalimantan Tengah, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023 di LPTK Universitas Negeri Gorontalo. Pada hari ini, Senin tanggal 14 Agustus tahun 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja di sekolah saya, yaitu SMK Negeri 1 Sampit, Kalimantan Tengah. Praktik pembelajaran kali ini saya laksanakan pada kelas 12 dengan materi kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara dengan model pembelajaran problem-based learning. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap belajar? Siap. Sudah siap? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Apa kabarnya hari ini? Baik. Baik, semuanya baik? Iya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ibu minta tolong satu orang untuk memimpin doa di depan. Rijal, silahkan Rijal. Sebelum belajar, mereka berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Rijal. Silahkan duduk kembali. Baik. Pada hari ini dengan diawali berdoa, kita sepatutnya selalu bersyukur atas anugerah kehidupan yang telah diberikan kepada kita dengan limpahan kesehatan, ya. Nah, sebelum memulai pelajaran, Ibu akan absen terlebih dahulu, ya. Mohon nanti kalian perhatikan nama-namanya ketika dipanggil. Yang pertama Amelia, Andika Piransyah, Antonius Oslan, Eliandari. Izin kemana? Oh, ikut lomba ya? Iya. Baik, hari ini sudah siap untuk mengikuti pelajaran PPKN? Iya. Baik, Ibu akan menyiapkan LCD terlebih dahulu. Iya. Nah, ini kalian sudah bisa melihat tampilan pada layar monitor tentang judul materi yang akan kalian pelajari di hari ini, ya. Materi kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, di dalam materi ini nantinya kita akan mempelajari tentang makna hak dan kewajiban, ya, kemudian juga tentang kasus pelanggaran hak dan juga kasus pengingkaran terhadap kewajiban, terutama sebagai warga negara. Dan yang ketiga, bagaimana upaya dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan juga pengingkaran kewajiban tersebut, ya. Nah, saat ini kalian tentunya pasti sudah mengetahui tentang apa itu hak dan juga apa itu kewajiban, ya. Nah, di sini Ibu akan bertanya siapa yang bisa menyampaikan pengertian tentang apa itu hak dan apa itu kewajiban. Siapa yang mau coba? Ya, silakan. Ya.
Baik, terima kasih. Bagus sekali ya, Amelia ya, sudah memberikan pengertian tentang hak dan kewajiban. Ini adalah berdasarkan apa yang Amelia ketahui. Ada lagi yang mau coba memberikan gambaran tentang apa itu hak dan apa itu kewajiban? Ya, silakan. Sudah semestinya diberikan oleh pihak tertentu. Iya. Jadi itu menurut Miranti tentang pengertian hak. Jadi ada pengertian sederhana yang dapat kita pahami secara bersama-sama ketika kita ingin membedakan yang mana sih hak, yang mana itu kewajiban. Nah, hak itu adalah apa yang menjadi milik kita atau kewenangan kita, kepunyaan kita. Sedangkan kewajiban itu adalah apa yang harus kita kerjakan, kita lakukan. Nah, itu adalah kewajiban. Nah, dari dua ini mudah-mudahan kalian juga dapat mencernanya, dan nanti ketika kalian menemui segala hal berkaitan dengan apa yang kalian dapatkan di kehidupan masyarakat, kalian sudah mampu membedakan yang mana yang hak dan yang mana adalah kewajiban. Nah, dua hal ini sebenarnya adalah satu yang saling berkaitan. Jadi dua hal yang saling berkaitan. Satu, jadi antara hak dan kewajiban itu saling berkaitan. Ya. Nah, baik, kita akan memasuki kepada materi, tapi sebelumnya kalian akan mengetahui terlebih dahulu tujuan dari kita mempelajari materi ini. Ya. Nah, kalian bisa baca? Bisa kelihatan? Iya, coba apa bacaannya itu? Tujuan pembelajarannya. Yang pertama, setelah membaca materi tentang makna hak dan kewajiban warga negara, peserta didik menjelaskan hak dan kewajiban warga negara. Yang kedua, setelah mempelajari materi tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, peserta didik mampu menganalisis kasus pelanggaran hak dan juga pengingkaran kewajiban warga negara. Dan yang terakhir, setelah mempelajari materi pada bab ini, peserta didik mampu menganalisis upaya pemerintah maupun warga negara dalam mengatasi maupun mencegah terjadinya pelanggaran dan pengingkaran kewajiban warga negara dengan tepat. Ya. Nah, sampai di sini nanti mudah-mudahan kalian akan mengetahui manfaat ya dari mempelajari materi tentang hak dan kewajiban. Baik, kita pertama-tama akan melihat ya tentang makna hak dan kewajiban warga negara. Kalau tadi di awal kita sudah mendengarkan pendapat dari perwakilan kelas yang sudah mengetahui apa itu hak dan apa itu kewajiban. Sekarang kita lihat di sini, hak itu dibedakan menjadi dua. Ini terutama pada hak warga negara. Ada hak secara sosial dan ada hak secara individu. Hak secara sosial ini berkaitan dengan hak mendapatkan kedudukan yang sama di dalam hukum dan juga di pemerintahan. Sedangkan hak secara individu itu adalah hak untuk hidup ya dan mempertahankan hidup serta hak untuk mendapatkan perlindungan. Pembagian hak ini ada di dalam atau dapat dilihat dari segi aspek politiknya. Kemudian ada juga aspek sosial budaya dan juga aspek ekonomi. Kita akan lebih jauh mempelajarinya. Di sini sudah dibagikan secara singkat tentang apa itu hak politik warga negara. Nah, di sini tadi sudah Ibu sebutkan juga, salah satu contohnya tadi ada berpartisipasi dalam pemilihan umum, kemudian berpartisipasi membangun roda pemerintahan dan membentuk partai politik. Kemudian hak dalam sosial budaya. Di sini ada di dalam pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 ya. Nah, di sini contoh-contohnya ada hak untuk pekerjaan, kemudian hak kebebasan beragama,
hak mendapatkan pendidikan, hak memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya, serta hak mendapatkan kesejahteraan sosial. Berikutnya ini hak dalam bidang ekonomi, kegiatan hiruk pikuk di pasar. Ya, di sana ada aktivitas jual beli. Ya. Bentuk kewajiban dari pemerintah untuk menciptakan sistem ekonomi yang dapat mensejahterakan rakyat. Jadi tidak hanya kepada salah satu pihak saja, tapi untuk semuanya. Nah, terakhir ini ada hak dalam bidang pertahanan dan keamanan. Ya, di sini ada Ibu contohkan melalui gambar juga. Ya, kalian bisa lihat, atau mungkin nanti ada yang mau bercita-cita jadi bagian dari pertahanan dan keamanan negara. Ya, nah di sini siapa saja yang berhak untuk ada di dalam bidang pertahanan dan keamanan itu adalah kepada seluruh warga negara. Ya, seluruh warga negara itu mempunyai hak untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara serta usaha pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan ketentuan. Sekarang kita masuk kepada kewajiban warga negara. Yang pertama adalah patuh kepada peraturan perundang-undangan. Yang kedua, ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang ketiga, menghormati hak orang lain. Yang keempat, tunduk pada pembatasan yang ditetapkan undang-undang. Nah, sampai di sini semoga kalian bisa memahami tentang makna hak dan juga kewajiban. Tadi juga bisa kalian amati, perhatikan, ketahui melalui gambar dan juga ada penjelasan. Ya, sekarang kita akan istirahat sejenak. Ya, Ibu minta kalian semua berdiri. Ya, berdiri. Untuk membangkitkan semangat tentang pemahaman pentingnya hak, menjaga hak dan juga melaksanakan kewajiban. Ya, nah di sini akan Ibu tampilkan salah satu lagu wajib yang bisa menyemangati kita semuanya, dan mohon nanti semuanya bisa menyanyi secara bersama-sama. Ya. Nah di sini judul lagunya adalah Sorak-sorak bergembira. Ya. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua, sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka, Indonesia merdeka, Republik Indonesia, itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Ya, baik, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Dari lagu ini, silakan duduk dulu. Ya, rupanya masih bersemangat ya. Jadi dari lagu ini dapat kita petik bahwa hak itu adalah milik kita selama-lamanya. Ya, jadi hak itu tidak bisa dicabut, diambil alih oleh siapapun karena itu melekat di dalam diri kita. Nah, ya, kita akan lanjut kepada kasus pelanggaran hak dan juga pengingkaran kewajiban. Nah, adanya kasus pelanggaran hak dan juga pengingkaran kewajiban ini biasanya pasti ada sebab, ya. Nah, ini adalah penyebabnya ada dua, ya. Yang pertama itu ada dari faktor internal dan juga dari faktor eksternal. Kalau dari internal itu seperti hal-hal yang ada di dalam diri kita sendiri. Bisa itu dilihat dari sikap egois, kemudian rendahnya kesadaran terhadap peraturan, dan yang ketiga penyalahgunaan kekuasaan. Sedangkan dari eksternal itu adalah bisa diakibatkan akibat ketidaktegasan aparat penegak hukum, adanya kesempatan, ya, terjadinya krisis moral dan karakter bangsa, dan juga penyalahgunaan teknologi. Kasus pelanggaran hak warga negara itu terdiri dari misalnya pendidikan tidak merata, kemudian alih fungsi
trotoar menjadi tempat jualan pejalan kaki, dan munculnya ketidakadilan hukum. Ini adalah kasus pelanggaran hak warga negara. Sedangkan kasus pelanggaran kewajiban negara, ya, itu yang pertama bisa contohnya melanggar aturan lalu lintas, kemudian putus sekolah, mengabaikan tugas tiket kelas, menghindari tugas menjaga keamanan lingkungan, dan juga unjuk rasa yang berakhir ricuh. Bagaimana cara kita mengatasi tentang pelanggaran-pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban ini? Nah, dalam mengatasi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga turut serta ada dukungan dari warga negara, ya. Nah, ini adalah bagian-bagian dari upaya pemerintah dan juga tentunya dukungan warga negara untuk mengatasi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Ya, ada menegakkan supremasi hukum dan demokrasi, kemudian mempertegas peran lembaga penegak hukum, meningkatkan kualitas layanan publik, kemudian meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik, meningkatkan prinsip kesadaran berbangsa dan bernegara, meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pemerintahan negara, serta meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok. Nah, dukungan dari masyarakat dapat dilihat dari membangun partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ya, itu dapat dilihat dari lingkungan yang kecil terlebih dahulu, yaitu lingkungan keluarga, baru bisa kepada lingkungan sekolah, kemudian ada lingkungan masyarakat dan lingkungan bangsa dan negara. Nah, di lingkungan keluarga ini adalah tentunya kita harus mengetahui hak dan kewajiban kita sebagai anggota keluarga. Kemudian di lingkungan sekolah, misal contohnya adalah melerai teman yang sedang cekcok, ya. Ini biasa terjadi, ya, entah itu secara verbal, ya, atau nanti malah secara fisik. Kemudian lingkungan masyarakat menghormati hak tetangga. Kemudian ada lingkungan bangsa dan negara mentaati peraturan perundang-undangan. Baik, sekarang kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran kita ini dengan berdiskusi. Dan untuk penilaiannya, penilaian selama kegiatan pembelajaran kita ini sudah mulai berlangsung sejak awal mulai tadi, ya. Jadi ada penilaian itu ada 3, meliputi pengetahuan, sikap, dan juga keterampilan. Nah, saat ini kita akan membagi kelompok ke dalam kelompok diskusi, yang mana pembagiannya akan langsung Ibu tentukan, ya. Iya. Nanti ketika namanya sudah Ibu panggil, silakan mencari temannya sesuai dengan kelompok yang sudah ditentukan. Kelompok 1 ini terdiri dari Antonius, Andika, Heni, Nadia. Silakan langsung menuju posisinya. Kemudian kelompok 2, Tiara Della, Maulida, Tila, dan M. Daris. Kelompok 3 ada Amel, Rijal, dan Paujan, Yoga, dan Poppy. Kelompok 4 itu ada Julia, Jessica, Tara, dan Miranti. Kalian akan Ibu bagikan lembar kerja untuk kalian diskusikan bersama dengan kelompoknya yang sudah dipilih tadi, ya. Baik, kelompok 1 nanti akan membahas tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara serta bentuk dukungan terhadap upaya pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, kelompok 1 silahkan nanti dibaca untuk petunjuk cara pengerjaan lembar kerjanya, ya. Kemudian kalian diskusikan bersama kelompok. Kelompok 2, ya. Kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Iya. Nah, kalian sudah diberikan
untuk bahan mencari referensi, silahkan dibuka di halaman 3 ya. Sampai dengan halaman 20. Itu bisa dijadikan referensi kalian untuk menyelesaikan soal yang diberikan ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan terkait dengan pengerjaan diskusinya, lembar diskusinya. Sudah paham ya? Kalau sudah paham, di sini kalian untuk berdiskusi Ibu berikan batasan waktu selama 20 menit. Ya, silahkan kalian berdiskusi dengan kelompok selama 20 menit. Nah, sekarang ini sudah Ibu tandai jamnya, jadi bisa kita mulai. Silahkan ya. Ya. Baik, sekarang perhatikan ke depan, waktu diskusinya telah selesai, kita akan langsung memasuki kepada tahap presentasi kelompok. Untuk yang pertama, presentasi adalah kelompok 4 ya, kelompok 4. Kemudian nanti yang kedua adalah kelompok 1 ya. Yang ketiga, kelompok 3 dan kelompok 4 terakhir. Yang lainnya tolong diperhatikan, kita akan sama-sama menyimak. Perkenalkan, nama saya M. Daris Nur Mutakim dari kelompok 2. Setelah kami berdiskusi atas pelanggaran hak dan kewajiban, kami menemukan yaitu contoh perlakuan tidak adil terhadap siswa yang berdasarkan etnis atau agama mereka. Adapun solusinya, sekolah harus menerapkan kebijakan anti diskriminasi, menyediakan pelatihan bagi staf mengenai keragaman dan mengedukasi siswa tentang pentingnya menghormati perbedaan. 2. Contohnya terjadinya tindakan pelecehan atau kekerasan seksual terhadap siswa. Adapun solusinya, sekolah perlu memiliki kebijakan yang tegas terkait tindakan pelecehan, menyediakan jalur pelaporan aman dan bekerja sama dengan lembaga terkait untuk penanganan kasus tersebut. 3. Contoh siswa dihukum karena menyuarakan pendapat atau kritik terhadap sekolah. Adapun solusinya, sekolah sebaiknya mendorong lingkungan yang mendukung dialog terbuka, mendengarkan pendapat siswa dan memastikan bahwa hukuman tidak diberikan secara sembarangan atas ekspresi pendapat. Yang keempat, pengabaian kebutuhan siswa berkebutuhan khusus. Contohnya tidak memberikan akses atau dukungan yang diperlukan bagi siswa yang berkebutuhan khusus. Solusinya, sekolah perlu memiliki program inklusi yang mendukung semua siswa, menyediakan sumber daya tambahan dan melibatkan spesialis pendidikan tambahan khusus. 5. Pelanggaran privasi. Contohnya, penyebaran informasi pribadi siswa tanpa izin. Adapun solusinya, sekolah harus menjaga kerahasiaan informasi siswa, memberikan pemahaman kepada staf tentang privasi, dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi data pribadi siswa. Sekian dan terima kasih. Apa peran penting pendidikan mengenai hak dan kewajiban warga negara di sekolah? Pertanyaan tadi adalah apa itu peran penting hak dan kewajiban dalam warga negara di lingkungan sekolah. Jadi pentingnya untuk siswa mendapatkan hak dan juga kewajibannya di lingkungan sekolah, karena di lingkungan sekolah itu akan mendapatkan ilmu yang sangat amat bermanfaat yang tidak bisa didapatkan di luar sekolah. Dengan itu, para siswa pasti akan mendapatkan dan dapat memahami pentingnya untuk belajar, pentingnya mengetahui dan menambah wawasan untuk kedepannya. Dengan itu, para siswa pasti bisa untuk berpartisipasi lebih aktif, terus juga mematuhi dan mentaati peraturan sekolah, dan juga bisa untuk saling menghormati dan antar siswa bisa saling berteman, bisa saling menolong juga. Karena dengan adanya lingkungan sekolah itu, para siswa bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kedepannya lagi dan melanjutkan di lingkungan yang lebih luas. Di sini kita akan mempresentasikan tentang hak dan kewajiban di lingkungan keluarga.
hak di lingkungan keluarga. Pertama, anak dilarang melakukan hal yang disukainya karena keegoisan orang tua. Yang kedua, orang tua menghukum anak secara berlebihan. Yang ketiga, anak yang tidak menghormati orang tua. Dan yang keempat, orang tua tidak memberikan pendidikan. Dan yang terakhir, melarang anak menyatakan pendapat. Kewajiban di lingkungan keluarga. Pertama, anak tidak menjalankan tugas yang diberikan orang tua. Kedua, orang tua tidak memberikan nafkah kepada anak. Yang ketiga, anak tidak jujur kepada keluarga. Yang keempat, tidak menjaga silaturahmi atau kenyamanan antar keluarga. Dan yang terakhir, menggunakan HP secara berlebihan dan tidak ingat waktu. Penanganan hak dan kewajiban di lingkungan keluarga. Pertama, menyayangi ayah, ibu, kakak, adik, dan anggota keluarga lainnya. Kedua, selalu jujur. Yang ketiga, mengutamakan diskusi ketika terjadi permasalahan. Yang keempat, saling menghargai hobi, kesenangan anggota keluarga yang lain. Nah, sebentar ya, karena ada pengumuman. Dan yang kelima, tidak memaksakan kehendak kepada anggota keluarga yang lain. Dan yang keenam, memperbanyak komunikasi antar sesama anggota keluarga. Pelanggaran hak dan kewajiban di lingkungan keluarga, yaitu pertanyaannya apa sih hak dan kewajiban dalam lingkungan keluarga itu? Hak dan kewajiban dalam lingkungan keluarga merujuk pada hak dan tanggung jawab yang dimiliki oleh setiap anggota keluarga terhadap satu sama lain. Ini mencakup hak untuk dicintai dan dihormati, serta kewajiban untuk memberikan dukungan emosional dan fisik, berkomunikasi dengan baik, dan bekerja sama dalam menjaga keharmonisan keluarga. Kami kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai kasus dan penanganan hak dan kewajiban di lingkungan masyarakat yang akan disampaikan oleh Yoga dan Pak Yayin. Iya, silakan. Baik, di sini adalah contoh pelanggaran hak di lingkungan masyarakat, yaitu yang pertama adalah penangkapan seseorang tanpa berlandaskan hukum atau hanya berlandaskan kepentingan individu. Yang kedua, menggunakan kekerasan ketika menindak warga di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, mengganggu stabilitas, kenyamanan, dan keamanan di lingkungan masyarakat. Yang keempat, tidak adanya kebebasan berpendapat di lingkungan masyarakat. Dan kemudian yang terakhir, membatasi hak berkumpul di lingkungan masyarakat. Dan kemudian ada pelanggaran kewajiban di lingkungan masyarakat, yaitu tidak menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat, kemudian tidak menaati peraturan yang berlaku di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, tidak menghormati orang di sekitar lingkungan masyarakat. Yang keempat, tidak bertoleransi dengan beragama di masyarakat. Dan yang terakhir adalah tidak menjaga sopan santun di lingkungan masyarakat. Mengapa penting untuk memahami dan menghormati hak dan kewajiban dalam lingkungan masyarakat? Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban dalam konteks lingkungan masyarakat? Hak adalah klaim atau kebebasan yang dimiliki individu untuk melakukan sesuatu tanpa campur tangan yang tidak sah. Kewajiban di sisi lain adalah tanggung jawab yang harus dipenuhi individu terhadap masyarakat atau lingkungan sekitar. Jadi di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pelanggaran pengingkaran hak dan kewajiban di lingkungan bangsa dan negara. Pelanggaran hak di lingkungan bangsa dan negara adalah melakukan pelanggaran hukum, merusak fasilitas umum, tidak menghormati hak asasi, tidak membayar pajak, terlibat aksi terorisme, melakukan kekerasan. Pengingkaran kewajiban di lingkungan bangsa dan negara, tidak mau atau menghindari membayar pajak, melanggar hak asasi manusia lain, tidak menaati peraturan lalu lintas, tidak menyelesaikan wajib belajar 12 tahun padahal mampu, tidak mengikuti pemilu bagi yang cukup umur tanpa alasan yang dibenarkan. Upaya pencegahannya ialah mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, menaati norma masyarakat, menjaga kerukunan antar tetangga. Kerjasama di lingkungan bangsa dan negara. Bagaimana Penerapan kerjasama di lingkungan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Apa yang dimaksud dengan lingkungan bangsa dan negara? Lingkungan bangsa dan negara merupakan lingkungan yang paling luas dari semua lingkungan kehidupan. Lingkungan ini merupakan wilayah publik yang memungkinkan warga negara secara langsung berinteraksi. Ada beberapa hal yang harus kita evaluasi terkait dengan
hasil pemaparan penyampaian. Yang pertama, hasil yang sudah kalian kerjakan bersama anggota kelompok nanti tolong disempurnakan dan nanti akan dikumpulkan dalam bentuk laporan kepada Ibu ya. Nah, sekarang Ibu akan mengukur kemampuan kalian terhadap materi ini melalui pengerjaan soal. Silahkan siapkan lembar jawaban masing-masing. Ya, yang sudah silahkan langsung dikumpulkan. Ya, silahkan dikumpulkan. Taruh di meja Ibu ya. Kolektif aja. Yoga ambilin jawaban teman-temannya. Atau teman satu kelompoknya itu dikumpulkan sama Yoga. Ya. Iya, tuh yang belakang tuh mengubah. Nah, sekarang kita akan memasuki pada kesimpulan terlebih dahulu ya. Kita akan mendengarkan kesimpulan yang kita dapat dari materi ini ya. Materi tadi kan panjang waktunya yang kita gunakan untuk memaparkan, kemudian kita juga berdiskusi, memahami materi ini cukup panjang. Nah, sekarang kita coba menyimpulkan apa yang sudah kalian dapatkan. Silahkan siapa yang mau bantu menyimpulkan untuk materi ini ya. Oslan, ya siap Oslan. Silakan Oslan menyimpulkan. Pelanggaran hak dan kewajiban sebagai lembaga negara dapat merusak nilai demokrasi, kesejahteraan masyarakat, dan stabilitas negara. Iya. Itu untuk menghargai hak dan kewajiban satu sama lain untuk mempertahankan kerukunan dan kedamaian negara. Iya, baik, bagus sekali ya kesimpulan dari Oslan. Jadi Oslan sudah memaparkan tentang pentingnya menjaga hak dan kewajiban demi kerukunan bersama ya. Ada lagi yang mau menambahkan kesimpulan? Ya silahkan Dela. Jadi kita sudah mendengarkan apa itu tentang pelanggaran hak dan juga pengingkaran kewajiban yang sudah dijelaskan sama Ibu. Ya. Dan kita sudah berdiskusi juga untuk permasalahan tersebut, permasalahan hak pelanggaran dan juga pengingkaran kewajiban baik lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat maupun bangsa dan negara. Iya. Jadi kita itu bisa menyimpulkan bahwa kita sudah mengetahui apakah itu hak. Hak itu adalah sesuatu kekuasaan ataupun kewenangan yang secara mutlak sudah menjadi milik kita sendiri dan penggunaannya pun atas dasar bergantung pada diri sendiri. Sedangkan kewajiban itu adalah suatu beban ataupun secara tuntutan yang diberikan oleh pihak tertentu kepada diri kita dan wajib untuk kita lakukan atas dengan dasar tanggung jawab dan sudah semestinya untuk kita lakukan dan kita jalankan dengan baik. Menurut saya, mungkin saya bisa memberikan contoh, Ibu. Ya, silakan. Untuk pelanggaran mengenai hak. Jadi salah satunya yang sini saya berikan adalah pelanggaran mengenai kekerasan seksual ataupun pelecehan, terutama di lingkungan sekolah. Iya. Karena terjadinya tindakan pelecehan ataupun seksual di lingkungan sekolah ini cukup sering terjadi juga. Menurut saya untuk solusi dari hal tersebut, sekolah itu perlu untuk memiliki kebijakan yang tegas tentang tindakan yang sangat tidak dibenarkan tersebut. Lalu sekolah bisa menyediakan jalur khusus ataupun opsi untuk pelaporan yang sudah diberikan agar siswa yang sudah merasakan trauma, mental health-nya sudah merasa terombang-ambing dan tidak tahu lagi harus bagaimana, mereka merasa aman karena mereka ada jalur, ada opsi yang sudah diberikan oleh sekolah. Lalu sekolah bisa bekerja sama juga untuk menangani kasus tersebut dengan lembaga terkait. Adapun juga untuk contoh untuk kewajiban Ibu boleh Ya, saya berikan. silakan. Nah, untuk dalam bangsa dan bernegara, kita Iya. sudah mengetahui mengenai pelanggaran kewajiban tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang tidak mau atau kita menghindari membayar pajak nih, Bu. Iya. Karena kebanyakan atau ada juga sebagian yang tidak ingin membayar pajak. Bagaimana sih solusinya? Bagaimana kita cara menangani untuk orang-orang yang tidak ingin bayar pajak tersebut? Tindakan itu sangat mengingkari kewajiban atas dasar kita warga negara dalam berbangsa dan juga bernegara. Jadi solusinya adalah sebagai warga negara yang baik, patuh dan mentaati peraturan di dalam negara, kita harus membayar. Itu adalah wajib karena kewajiban atas hak dan juga kita sebagai warga negara. Itu merupakan salah satu sumber juga untuk pemerintah, seperti kita juga menggunakannya fasilitasnya seperti pembangunan jalan dan juga fasilitas-fasilitas lainnya yang disediakan oleh pemerintah. Iya, sudah? Terima kasih ya. Bagus sekali dalam menyampaikan kesimpulannya ya.
Karena kenapa wajib membayar pajak? Karena nanti dari pembayaran pajak itu akan dikembalikan lagi kepada rakyat dalam bentuk fasilitas umum ya. Jadi kita akan bisa memanfaatkan secara bersama-sama. Baik, tadi Dela sudah menjelaskan kesimpulan tentang hak dan kewajiban dan juga dapat melalui pemberian contoh secara langsung. Kemudian Oslan juga pentingnya akan hak itu dalam menjaga kerukunan. Kemudian pelanggaran hak itu terjadi sebenarnya bisa dilakukan itu oleh pemerintah sendiri atau oleh warga negaranya sendiri. Tapi dengan memiliki kesadaran, maka yang namanya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban itu akan bisa diupayakan untuk tidak terjadi ya, selama masing-masing dari warga negara ini paham akan pentingnya hak dan kewajiban ya. Nah, dalam upaya pencegahannya itu juga harus dilakukan secara bersama-sama. Jadi tidak bisa hanya kita serahkan kepada pemerintah tanpa dukungan dari warga. Baik, langsung masuk kepada refleksi. Ibu minta satu orang untuk merefleksikan hari ini ya. Satu orang saja ya, silakan Pak Ujan. Melalui pemahaman hak dan kewajiban, masyarakat dapat membangun hubungan yang seimbang dan harmonis antara individu dan negara. Iya. Hak individu perlu diimbangi dengan kewajiban untuk menjaga ketertiban, menghormati hak orang lain, dan berkontribusi positif kepada masyarakat. Penting untuk merenungkan bagaimana penerapan hak dan kewajiban ini dapat memengaruhi kehidupan bermasyarakat. Hak tanpa kewajiban dapat berpotensi melahirkan sikap egois dan anarkis, sementara kewajiban tanpa hak dapat mengakibatkan penindasan dan ketidakadilan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang hak dan kewajiban dalam PPKN membantu membentuk sikap yang seimbang, menghormati hak asasi manusia, serta menjaga keutuhan negara dan kesatuan bangsa. Iya, terima kasih ya. Jadi refleksi dari pembelajaran ini sudah banyak dirasakan secara langsung ya. Jadi kita sama-sama memahami tentang hak dan juga kewajiban. Kita juga jadi tahu tentang kasus yang ada terhadap pelanggaran hak dan juga pengingkaran kewajiban baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan bangsa negara. Kemudian harapan kita masyarakat menjadi lebih sadar tentang pentingnya menjaga hak dan juga melaksanakan kewajiban tersebut ya. Mohon bisa nanti saling mengingatkan, bahkan kalau kita temui secara langsung. Jadi nanti bisa kalian bersama-sama memberikan pemahaman kepada masyarakat lainnya ataupun teman sebaya lainnya untuk bisa melaksanakan hak dan juga kewajibannya masing-masing ya. Baik, untuk pembelajaran hari ini akan kita akhiri, tetapi sebelumnya Ibu sampaikan untuk laporan masih Ibu tunggu nanti ya. Yang belum nanti silakan kalian sempurnakan dulu di rumah. Nanti minggu depan boleh dikumpul. Kemudian untuk hasil tadi nanti juga akan disampaikan minggu depan. Kemudian minggu depan kita akan memasuki materi baru tentang peranan lembaga penegak hukum ya. Kemudian untuk sebelum kita menutupi pelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ibu minta tolong kepada Andika untuk menutup doa penutup ya, untuk memimpin doa penutup pembelajaran pada siang hari ini. Silahkan Andika. Marilah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, kita berdoa untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Andika, silakan duduk kembali. Baik, demikianlah pembelajaran materi tentang hak dan kewajiban, kemudian juga tentang materi kasus pelanggaran hak dan juga pengingkaran kewajiban sebagai warga negara telah selesai. Terima kasih atas perhatiannya, sampai ketemu nanti di pertemuan berikutnya. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.